Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله اتق الله حيثما كنت. أما بعد. Hadirin para pemuda yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita sebuah kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat luar biasa. Dari kesehatan itu kita bisa menjalankan perintah-perintahnya, khususnya untuk menjalankan thalabul ilmi di tempat ini insyaallah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan diskusi dan juga insya Allah saya akan memberikan sebuah metode untuk mempelajari Al-Quran, dan mempelajari Al-Quran itu kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran. Jadi terkadang banyak orang banyak yang bertanya gitu kan, kenapa saya sudah sering membaca Al-Quran tapi saya tidak bisa mengambil pelajaran tersebut gitu. Ini juga yang dialami oleh saya sebelumnya gitu kan. Saya bertanya kepada dosen saya, Pak, kenapa saya itu sudah sering membaca Al-Quran gitu kan, tapi kenapa tidak bisa diambil pelajarannya? Bahkan Allah juga sudah sudah menjamin bahwasanya di dalam Al-Quran itu banyak petunjuk, banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Tapi kok kenapa saya masih tidak bisa mengambil pelajaran, bahkan sebuah petunjuk gitu kan? Apalagi Al-Quran itu sebagai hudan itu petunjuk. Tapi kok saya belum bisa mengambil sebuah petunjuk gitu kan, sedangkan saya sudah sering membaca Al-Quran. Kata dosen saya, pasti kamu itu ada yang salah. Saya gimana? Kata saya sudah. Jadi ketika antum ingin mendapat sebuah pelajaran dari Al-Quran, yang pertama antum baca dulu Al-Quran, yang kedua baca artinya, setelah itu antum baca tafsirnya, baru setelah itu antum akan mendapat sebuah pelajaran. Jadi terkadang kalau ketika kita melihat artinya itu terlalu sok nyambung nih ya, jadi tidak bisa dimengerti. Tapi sekarang sudah banyak tafsir yang berbahasa Indonesia, tapi tafsir itu tafsir yang berbobot, atau tafsir yang dikarang oleh para ulama terdahulu. Kata dosen saya, silakan antum baca tafsirnya. Alhamdulillah, sambil kuliah, sambil mempelajari tafsir juga. Alhamdulillah, setelah mempelajari tafsir, ternyata baru yang namanya petunjuk atau sebuah pelajaran itu baru kita bisa ambil, bahkan kita bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang sekelompok orang pemuda yang tertidur di gua selama 309 tahun. Ini dari judulnya saja sudah sangat luar biasa gitu kan. Setelah Allah tidurkan selama 309 tahun, Allah bangunkan kembali. Dalam artian dibangunkan ini itu masih secara utuh, bahkan umur, bahkan badan, bahkan pikiran
pikiran pun tidak ada yang berubah. Cuma yang berubah itu keadaan dunia. Otomatis Nabi kan selama 309 tahun pasti sudah berubah. Sedangkan umur mereka itu masih sama gitu. Masih sama. Bahkan umur pikiran masih tetap sama. Jadi kisah ini yang sering kita dengar itu kisah Ashabul Kahf. Jadi sebetulnya bukan Al-Kahfi ya, tapi Al-Kahf. Cuman ya kadang-kadang di Indonesia gitu ya, jadi suka di apa? Jadi si ujung-ujungnya sampai tambahkan jadi sebenarnya seperti surat Abasa. Sebetulnya itu bukan Abasa, tapi surat Abas, bukan Abasa. Seperti Al-Kahfi. Jadi sebetulnya itu adalah Al-Kahf. Nah, langsung saja ya ke awal tentang sejarah atau kisah Ashabul Kahf, yaitu sekelompok orang pemuda yang dia kabur dari kampung halamannya untuk apa? Untuk menjauhi atau untuk melakukan atau menjauhi kelakuan maksiat. Adapun Ashabul Kahfi ini ya terjadi di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini terjadi di antara Nabi Isa, sama Nabi setelah Nabi Isa itu sebelum Nabi Isa Musa. Jadi kejadian Ashabul Kahfi ini antara di zaman Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, kenapa Allah baru turunkan di zaman Nabi Muhammad? Secara dasar, yang pertama yaitu untuk menghilangkan kesedihan Nabi Muhammad. Itu secara dasar, bukan secara umum. Untuk secara umum saya nggak tahu ya apa tujuan kisah Ashabul Kahfi Allah turun ini apa tujuannya? Saya belum tahu, tapi secara dasarnya itu untuk menggembirakan Nabi Muhammad SAW. Itu secara dasar. Untuk secara umumnya saya belum tahu. Jadi dari terjadinya kisah Ashabul Kahfi ini diturunkan sebelum zaman Nabi Muhammad, yaitu di antara zaman Nabi Musa dan Nabi Isa. Selain kisah para nabi dalam sejarah Islam, jadi terdapat juga hikmah lain seperti Ashabul Kahfi. Kisah ini menjadi bukti nyata saat imam tertancap kuat di hati seseorang dalam artian ini ya. Jadi cerita Ashabul Kahfi ini seperti ini. Ada dua kelompok orang pemuda. Yang pertama dari kaum Anu itu sebanyak
4 orang. Di mana waktu itu seorang raja itu menyuruh untuk menyembah apa? Menyembah berhala. Namun si pemuda ini masih percaya dengan adanya Allah. Bahkan saking kuatnya iman itu, dia itu rela untuk kabur dari apa? Dari tempatnya itu, tempat pendiamannya tersebut. Nah, setelah di perjalanan bertemulah dengan 3 orang pemuda lagi yang tujuannya itu sama, yaitu untuk apa? Untuk menghindari penyembahan kepada berhala. Nah, makanya itu ketika sedang ada di tengah gurun, si pemuda ini berkomunikasi, apa tujuan Anda ke sini? Kata si pemuda yang tadi yang bertemu di jalan, saya akan mengajak saudara untuk kabur dikarenakan kerajaan kita kudu nyembah berhala. Tapi si pemuda izin teh waktu orang keseruan cara ada orang yang kabur tino naon nya tino eta gitu kan, tino sembah berhala. Nah, setelah menuju jalan adalah sebuah gua itu di sana itu ya. Ada gua namanya itu yang dinamakan sebagai gua Ashabul Kahfi gitu. Nah, mereka diamlah di sana gitu. Untuk apa? Untuk melindungi, soalnya dikejar-kejar oleh siapa? Oleh mereka tentara kerajaannya adalah Darmanius nama rajanya itu adalah Dikianus, Raja Dikianus. Pada masa itu mereka di tengah banyaknya kezaliman dan juga di tengah masyarakat penyembah berhala. Jadi ketika kerajaannya diganti oleh siapa? Oleh Dikianus, seluruh rakyatnya itu harus menyembah kepada siapa? Kepada berhala. Sedangkan kalau nggak salah ya, sebelum diganti sebuah kerajaan itu masih bebas untuk memilih ke sebuah agama. Namun setelah diganti oleh oleh Raja Dikianus, semua masuk tuh sebuah itu rakyatnya itu harus menyembah kepada berhala. Karena itu sekelompok remaja untuk kabur. Bahkan yang Allah sebutkan di Al-Quran ini, kebetulan kita sedang membahas Al-Kahfi, Allah juga uji kepada pemuda-pemuda tersebut, apakah imannya itu kuat atau tidak. Ya kalau mungkin kuat, ya udah akan kalah. Namun si tujuh pemuda ini kuat imannya, maka dari itu Allah hindari dari perbuatan yang zalim, dalam artian tadi yang dikejar, yang ingin bunuh tapi lolos gitu. Nah, kita lanjut langsung aja ya ke ayatnya, ke ayat 9. Coba silakan buka ayat 9 surat Al-Kahfi. Di mana di ayat 9 ini awal mula kisah tentang Ashabul Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina azaba. Nah, di sini ada ya Ar-Raqim ya, Ar-Raqim. Nah, itu ada beberapa ulama yang mengatakan Ar-Raqim ini antara nama gua dan nama batu yang ada di gua. Tapi wallahu a'lam. Cuman di sini di artinya itu diartikan Ar-Raqim ini sebagai dan yang mempunyai itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami. Nah, ya jadi diartikan oleh para ulama ini Ar-Raqim itu tadi sebagai apa? Sebagai gua atau sebagai air yang ada di dalam gua.
sebagian musafir mengartikan nama anjing. Nah, ya berarti ayat tilu ya namanya. Tadi duanya, berarti ayat tilu. Nah, cuman di tafsir itu menjelaskan cuma dua antara gua dan batu. Tapi wallahu alam ya, itu belum jelas karena Allah di sini tidak menyebutkan. Itu kan kata siapa? Kata orang kafir kan? Mufasir. Berarti penafsir dari nama. Jadi bukan kata Allah. Jadi bukan Allah berfirman di sana kan? Tapi wallahu alam gitu. Dan di mana di ayat ini kita sudah bisa mengambil pelajaran. Tadi, apakah kau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rohim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menunjukkan? Jadi kan ini permulaannya, nanti pembahasan ashabul kahfi. Tapi kenapa di sini Allah menjawab menanyakan dulu, tidak langsung menjelaskan? Kan ayat tanda tanya tadinya. Dia tidak langsung menjelaskan. Sok berat. Kami yang menakjubkan. Ya. Jadi untuk langsung menjelaskan bahwasanya ini ashabul kahfi ini bahwasanya 7 orang pemuda seperti ini. Tapi Allah menanyakan dulu. Jadi inti nama ingin memastikan gitu kan. Ingin memastikan. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini, yang pertama, Allah mengawali kisah ashabul kahfi dengan pertanyaan. Artinya sebelum menjawab maka luruskan cara pandang si penanya. Ngertos tuh? Kan anu ngaranna jelema beda-beda. Contohnya dalam sholat, kita itu kan mempunyai beberapa madhab, pasti beda-beda kan? Beda-beda. Nah, jadi ulah dapetnya kesalah paham. Jadi sok jelaskeun lah ya ente naon ieu sok jelaskeun tah nu eta. Cuman dikarenakan ini mah satu jalur. Jadi nya teu kudu panjang lebar bahwasana kumaha. Cuman di sini mah sebelum menjawab maka luruskan cara pandang penanyanya si penanya gitu kan. Soalnya kan ya tadi jalma teh beda-beda gitu kan, teu sama. Nah, jadi gitu ya. Kurangnya lamun ek nanya teh, lamun ek ngajawab teh kudu ngaluruskeun lah cara pandang si jelema teh, saha si jelema eta teh ulah nepikeun ka salah paham. Tah ayeuna salah paham di urang teh kitu. Jadi urang mah ayeuna salah tah kieu. Tapi harus apa? Salat teh naon? Jadi salat itu kan contoh kiranya tidak tujuan apa? Salat ingin naon? Yang pertama ingin menjalankan perintah-perintahnya yang dilakukannya sebagai tiang agama. Tapi kan anu namina jami teh pasti beda penangkapan. Kemudian di Indonesia kan mempunyai penangkapan. Jadi berarti kudu benar-benar apa saya aja anu kadi obrolan kurang teh gitu kan. Itu. Eta ya pelajaran anu pertama di ayat kahiji. Jadi tadi yang pelajaran pertanyaan. Jadi artinya sebelum menjawab maka luruskan cara pandangan si penanya gitu. Jadi ulang itu apabila sahan kurang diberi jawaban gitu. Ulang pikir langsung kan dijawab, tapi kan salah paham gitu. Terus ayat berikutnya yaitu ayat 10. Nah, di ayat ini dia 10 ini awal pertama ashabul kahfi dikisahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id awal fikriyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk Tuhan kami, petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Nah, di mana di ayat ini awal mula kejadian ashabul kahfi.
Subhanahu wa taala menguraikan kisah Ashabul Kahf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulnya bahwa ketika zaman dahulu atau beberapa pemuda keturunan bangsawan di suatu negeri karena takut penganiayaan rajanya, tadi itu ya dikatakan mereka embung nyembah terus kabur di diborong ku ajudan kita, terus mereka berlindung kepada gua, mereka berlindung ke gua. Nah setelah tiba di gua, mereka itu berdoa, berdoa apa saja? Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Rabbana hayyi lana min amrina rasada. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat 10 ini, hanya kepada Allah lah kita bisa berlindung dan juga meminta pertolongan. Jadi ayeuna kadukun anu karimah lah. Itu kadang gitu ya nanti orang-orang awam itu lebih percaya dengan dukun gitu. Padahal kan tetap contohnya ketika dukun ya, ketika dukun ya, kurang teh kadukun ya. Doa, minta ngadoakeun lah gitu kan. Maksudnya kudu kieu. Ternyata eta teh kakabul gitu. Tetep eta mah sebetulnya mah dari Allah, cuman perantara dukun. Yang perlu kalian ketahui, izin Allah itu ada dua. Yang pertama izin syar'i, yang kedua izin kauni. Untuk izin syar'i, Allah ridhoi, Allah kasih pahala. Contohnya kieu, kita melakukan hal-hal positifnya, contohnya mengaji, kita kajian itu terlaksana, kita izin syar'i, Allah izinkan, Allah kasih pahala. Sedangkan izin kauni, contohnya kita itu keur main slot, contoh menang orang teh eta tetep haram. Nah, menang orang teh eta tetep atas izin Allah, cuman Allah tidak ridhoi, mendapatkan pahala. Nah, eta tidak kasih pahala dalam artian Allah laknat lah gitu ya, Allah laknat. Jadi intinya mah tinggal lihat saja sisi pandangnya, apakah yang sedang kita kerjakan itu baik atau buruk. Terus tapi kunaon cenah sok aya cenah ada uing ge cenah aing lakukeun itu, tapi nya teh di kai anu gitu kana teh keijabah we gitu tah. Tapi ayeuna kunaon cenah hal-hal anu positif tapi teu keijabah we. Dalam artian ketika kita melakukan hal positif Allah tidak ijabah, berarti Allah menyuruh untuk berusaha untuk sabar gitu kan. Tapi kenapa Allah sekarang Allah izinkan dengan sebentar atau dengan sekejap ketika kita melakukan itu juga sebetulnya ujian. Apakah kita itu bisa menghindari atau kita terus akan berjalan? Ya tetap atas izin Allah gitu kan. Jadi tadi ya, ketika kita nanti membaca Al-Quran harus bisa mengambil hikmah, harus bisa mengambil pelajaran gitu kan. Jadi kita sistemnya jadi semuanya seayat terus kita ambil pelajaran, seayat terus kita ambil pelajaran. Jadi langsung oh iya, ketika orang melakukan sesuatu teh langsung orang dilakukan teh benar atau salah. Terus ketika melakukan sebuah kebaikan tapi susah atau susah tercapainya, ya mungkin kita harus sabar, harus nanti tawakal lah gitu kan. Tapi kenapa kita melakukan sebuah keburukan ternyata gampang? Ya itu juga sama sebuah ujian, apakah kita itu bisa atau tidak untuk melaksanakannya gitu. Tadi ya izin kauni, izin syar'i, izin kauni. Izin syar'i itu Allah ridhoi, Allah kasih pahala. Untuk izin kauni Allah izinkan namun Allah tidak ridhoi, Allah tidak kasih pahala. Kasih dosa. Baik,
izin syar'i, izin kauni. Sebetulnya lainnya ketika ada orang yang bertanya gitu kan ya, apakah boleh ya pacaran tapi membuat kita lebih ibadahnya itu fokus gitu kan ya. Sebetulnya kalau kita sudah punya namanya namun matematika mah boga naon teh karena teh rumusna sagala oge tinggal sebutkeun teu kudu aya mikir gitu kan ya. Emang pacaran itu batil, ibadahnya itu hak yang perlu kita jalankan. Sedangkan dalam Al-Quran ada di Al-Baqarah surat jangan menyatukan hak dengan yang batil. Nah, yang hak itu seperti apa? Yang hak itu yang Allah bukan Allah, yang Allah perintahkan, yang Allah harus laksanakan. Emang tadi ya ibadahnya mah hak, cuman pacarannya itu batil, jadi tidak boleh dilaksanakan. Nah, jadi kumaha ieu lamun dihijikeun? Pan geus kudu dinulakeun lagi ulahnya geus ulah. Lamun bobogohna mah geus bobogohan sekali teu kudu aya mamawa. Naon teh? Mamawa ibadah rajin gitu tah. Masuk ge bobogohan teh. Hayang sunat salat acan cenah ya. Teh kumaha tah? Iya kan tadi gitunya. Jadi di awalnya kan ya. Salat lah cenah. Jadi di awalnya lawan hubungan itu mah hubungan yang ulang ayeuna mah ibadah kan. Sama orang hubungan ibadah teh ketemu salah. Kalau hubunganna gitu kan ya. Sebetulnya mah jadi ada beberapa ulama yang mengatakan ada yang membolehkan, ada yang tidak gitu kan. Jadi kalau yang membolehkan itu tanda kutipnya membolehkan pacar itu sudah menikah. Sudah menikah boleh itu wajib. Terus ada yang ulama yang mengatakan yang kedua itu tidak boleh berpacaran. Kenapa demikian? Karena emang berpacaran itu mengandung apa? Mengandung zina gitu kan. Sedangkan yang perlu kita ketahui, zina itu bukan melakukan seks saja, bukan. Zina kan? Zina di mana? Zina pada juga bisa. Zina mata kan aurat seorang perempuan itu kan emang perempuan kan tertutup gitu kan ya. Jadi sebetulnya terkadang gini ya, ketika ada seorang wanita yang menggunakan cadar itu disangkakan teroris ya. Padahal emang dari muka aja pun jadi udah sebuah mahram gitu. Jadi bahkan bukan Allah yang merintahkan ya, ada yang mengatakan ulama gitu kan, bahkan tangan pun harus tertutup kalau memang yang benar-benar lama-lama terlalu agamis gitu kan. Tapi kebanyakan di kita itu kan saya mengatakan sok naon gitu kan. Ustaz. Itu tadi ya. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ke-10 ini hanya kepada Allah lah berdoa dan memohon perlindungan. Jadi tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain itu disembah gitu kan. Itu sudah jelas, itu sudah di dalam Al-Quran itu sudah sakoh gitu, tidak perlu diganggu gugat. Terus